Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada sore hari ini kita bisa kembali datang untuk beribadah. Dan hari ini merupakan minggu terakhir di bulan Juli ini. Mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dengan sikap hati, dengan sikap tubuh yang baik dan hormat kepada Tuhan. Saat ini saya akan membacakan panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini. Saya ajak kita semua untuk memuji Tuhan, menikmati kasih. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Sore hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan bersama dengan keluarga kami di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di bulan terakhir di bulan Juli ini, semua karena anugerah Tuhan. Walaupun kami tahu Tuhan, mungkin ada banyak hal yang telah kami lewati, suka dan duka, mungkin ada
berbagai penyakit yang harus dialami anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin ada banyak persoalan, tetapi kami tahu, kami percaya Tuhan menyertai dan memberi kami kekuatan sehingga kami ada sampai saat ini Tuhan, sebagaimana ada kami sekarang. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh hati dan pikiran kami ke dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk memuji satu pujian. Pujian ini berkata bahwa setiap langkah kita sudah diatur oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Tiap langkahku. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Biarlah pujian tadi boleh menguatkan kita, membuat kita tidak khawatir bahwa hari-hari ke depan Tuhan sudah atur dengan baik. Amin. Saat ini saya akan membacakan pembacaan firman Tuhan yang sore hari ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya dengan baik. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Panggilan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita menyerahkannya di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur ada kesempatan kami untuk memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan kami, dan biar kami boleh memberinya dengan hati yang sukarela dan sukacita, supaya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan pakai untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas persembahan yang sudah diberikan. Saat ini mari kita mau fokuskan pikiran kita mau buka telinga kita mau buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sore hari ini bertemakan tenanglah, aku ini jangan takut. Namun sebelumnya saya mau ajak kita semua untuk menyanyikan kembali satu pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur kembali kita bertemu di dalam ibadah. Dan pada sore ini adalah minggu terakhir di bulan Juli di tahun 2021. Di minggu terakhir ini kita akan mendengar satu kalimat dari Tuhan Yesus yang akan sangat menguatkan, yang akan sangat menenangkan hati kita. Apa itu Pak Pendeta kalimatnya? Kalimatnya adalah, tenanglah, aku ini jangan takut. Tenanglah, aku ini jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sedang hidup di dunia yang saat ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa cemas dan ketidakpastian. Ada banyak orang saat ini sedang dihantui dengan rasa takut. Takut akan sakit penyakit, takut menghadapi hari esok karena melihat situasi yang tidak pasti, takut akan kematian, dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan lainnya. Saya berdoa kiranya Tuhan saat ini menguatkan dan menenangkan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketakutan ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika para murid ada dalam perahu dan tiba-tiba perahu mereka digoncang oleh badai. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka panik. Dan di tengah ketakutan mereka, Tuhan Yesus menghampiri mereka dan berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Terjemahan lain berkata, jangan takut, ini aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Namun karena ketakutan, karena kepanikan, murid-murid tidak dapat mengenal Yesus. Ya, Yesus yang menghampiri mereka disangka hantu.
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, bukankah itu juga yang sering terjadi kepada kita? Ketika kita ada dalam ketakutan, ketika kita ada dalam kepanikan, kita seringkali tidak bisa mengenal bahwa sesungguhnya Tuhan dekat dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu tidak salah Alkitab berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar mengapa ketika kita ada dalam badai, kita harus hadapi dengan tenang, dengan tidak panik. Entah itu badai sakit penyakit, badai keuangan, badai pekerjaan, dan lain sebagainya yang sepertinya ingin menenggelamkan hidup kita. Mengapa Tuhan meminta kita tenang dan jangan takut?